Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Di konten kali ini gua mau lanjutin cerita yang berjudul Misteri Kehadiran Arwah. Cerita ini udah masuk ke part kelima ya. Buat lu yang belum nonton part 1, 2, 3, dan 4-nya bisa klik link di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Yana, seru Brandon dengan suara yang agak keras. Mendengar itu, rekan-rekannya spontan memperhatikan Brandon. Saat itu, mereka benar-benar heran dengan ucapan Brandon yang memanggil nama istrinya. Pada saat yang sama, sosok Yana sudah berdiri di hadapan Brandon dan sedang bercakap-cakap dengannya. "Kau harus tetap bersabar, Brandon," kata sosok istrinya itu. "Yana, apakah kau..." Belum sempat Brandon menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba sosok istrinya itu menghilang dari pandangannya. Brandon terkejut seraya menatap ke penjuru ruangan. Kepalanya tampak menoleh kiri kanan mencari-cari sosok sang istri. Sementara itu, rekan-rekannya yang melihat tingkah laku Brandon saat itu semakin heran. Lalu salah seorang dari mereka segera datang menghampiri. "Ada apa, Pak? Kalau boleh saya tahu, sebenarnya Bapak sedang mencari apa?" tanya rekan Brandon prihatin. Saya sedang, tidak apa-apa, nggak apa-apa kok," jawab Brandon gugup. Rekan kerja Brandon tampak mengerutkan kening. "Bapak yakin nggak ada apa-apa?" "Benar kok, tidak ada apa-apa, saya cuma sedikit lelah aja," jawab Brandon meyakinkan. Sejenak, rekan kerjanya itu memperhatikan Brandon. Kemudian dengan segera dia kembali ke meja kerjanya. Sementara itu, di ruangan lain, sosok wanita berpakaian putih tampak sedang memperhatikan Bu Siska, yang saat ini sedang menerima telepon. Kini, sosok wanita itu tampak menghampirinya. Wajah yang pucat tampak begitu marah. Pada saat yang sama, atasan Bu Siska yang bernama Pak Heru sedang sibuk di meja kerjanya. "Aduh!" teriak Bu Siska seraya menoleh ke arah Pak Heru. "Kenapa Bapak melakukan itu?" tanya Bu Siska seraya menatap Pak Heru yang masih bingung karena teriakan sekretarisnya itu. "Apa? Aku tak melakukan apa-apa. Aku justru mau bertanya, kenapa tiba-tiba saja kau berteriak?" "Sudahlah Pak, mengaku aja. Lagi pula saya tidak mungkin marah sama Bapak. Saya tahu Bapak lagi pusing dan semua ini memang gara-gara kesalahan saya," kata Bu Siska seraya menghampiri Pak Heru dan duduk di depan meja kerjanya. "Kau ini bicara apa sis? Aku benar-benar jadi tambah bingung dah." "Ya udah, kalau gitu kita lupakan aja. Pak, ngomong-ngomong, kenapa Pak Brandon berani memberitahukan hal ini kepada Bu Direktur ya?" kata Bu Siska dengan nada kecewa. "Entahlah sis. Mungkin Brandon memang telah berkata jujur kalau Ibu Direktur tanpa sengaja telah mengetahuinya," ujar Pak Heru. "Ah, nggak mungkin. Setahu saya, beliau hampir tidak pernah ke tempat kerjanya. Aku rasa Brandon memang sengaja mengadu hal itu karena ingin cari muka aja gitu. Saya dengar dia baru menerima kenaikan gaji. Bukankah itu suatu bukti?" tuduh Bu Siska dengan raut wajah yang begitu kesal. "Kamu tahu dari siapa?" tanya Pak Heru. "Ratna yang memberitahuku." "Oh, Ratna sahabatmu yang di bagian keuangan itu." Bu Siska mengangguk. Kemudian dia kembali bicara. "Pak, saya benar-benar kecewa dengan Brandon. Karena ulahnya, saya sempat ditegur sama Bu Direktur," keluhnya seraya bangkit dari tempat duduknya.
Pak, di sini kan kedudukan Bapak lebih tinggi. Sebaiknya Bapak segera bertindak, sarannya dengan semangat yang berapi-api. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Heru seraya merapatkan kedua alisnya. Apa ya? Bu Siska tampak berpikir keras, kemudian dia mulai berjalan berputar-putar. Nah, saya punya ide yang bisa membuat Brandon menyesali perbuatannya, katanya lagi seraya duduk di atas meja kerja atasannya dengan mata yang berbinar-binar. Maksudmu? Tanya Pak Heru seraya menatap sekretarisnya yang kini tampak tersenyum. Begini Pak, saya akan berusaha menggagalkan laporan periklanan 1 semester yang dipersiapkan Brandon. Saya akan melakukan berturut-turut selama 3 semester. Dengan demikian reputasinya akan menjadi buruk dan kemungkinannya dia pasti akan dipecat. Untuk mewujudkan rencana ini, Bapak harus berani menggunakan wewenang Bapak di luar ketentuan yang berlaku. Demi reputasi kita, Pak. Jelas Bu Siska seraya kembali duduk di kursi yang ada di depan meja kerja atasannya. Kau jangan gila, kalau ada yang tahu justru kita yang bisa dipecat, kata Pak Heru khawatir. Jangan khawatir Pak, saya akan mengerjakannya dengan sebersih mungkin. Dan saya yakin tidak seorang pun yang akan mengetahuinya, kata Bu Siska penuh keyakinan. Kalau begitu, baiklah, kita akan atur rencananya itu. Tapi ingat, jangan sampai Pak Santoso mengetahui hal ini. Jika beliau sampai mengetahuinya, tentu beliau tidak akan terima. Dan yang pasti, beliau akan marah besar karena kita sudah mengaduk-aduk pekerjaan anak buahnya, jelas Pak Heru. Baik Pak, saya akan berhati-hati. Pak Santoso pasti tidak akan menyadarinya, kata Bu Siska seraya tersenyum puas. Kapan kau akan menjalankan rencana itu? Tanya Pak Heru lagi. Tentu saja setelah Bapak memberitahu saya tentang hasil rapat para manajer nanti. Kalau tidak salah minggu depan kan? Tanya Bu Siska seraya berdiri dari tempat duduknya. Ya, itu betul. Kalau gitu minggu depan saya akan memberitahukan hasilnya. Oh iya, sekarang tolong kau atur jadwal saya untuk besok ya, pinta Pak Heru seraya membuka sebuah map yang berada di hadapannya. Baik Pak, kata Bu Siska seraya berjalan ke meja kerjanya. Kini keduanya sudah kembali sibuk dengan tugas masing-masing. Sementara itu, sosok Yana tampak begitu marah. Sorot matanya terlihat tajam memperhatikan kedua orang itu. Akhirnya, sosok wanita itu pergi dari ruangan setelah menjatuhkan sebuah vas bunga yang ada di dekat kabinet. Di tempat terpisah, Yuli baru saja tiba di rumah. Kini dia sedang memarkirkan mobilnya di depan garasi. Tak lama kemudian, dia tampak keluar mobil dan bergegas membuka pintu bagasi. Mang, teriaknya memanggil si pembantu yang baru saja menutup pintu gerbang. Mendengar itu, si pembantu pun buru-buru menghampirinya. Iya non, ada apa? Tanyanya sopan. Malah pakai tanya-tanya. Cepat kau bawa masuk semua barang-barang ini, perintah Yuli dengan mata melotot. Melihat wajah tuannya yang tampak begitu galak, si pembantu segera melaksanakan perintah itu. Dia tampak mengangkat semua barang-barang itu sekaligus. Namun baru saja dia hendak melangkah, tiba-tiba, sebentar Mang, ada lagi nih. Tahan Yuli seraya menambah tumpukan itu dengan sebuah bungkusan berpita merah yang baru diambilnya dari jok belakang. Apa masih ada lagi non? Si pembantu bertanya lagi. Sudah semuanya. Sekarang cepat kau bawa masuk. Baik non, ucap si pembantu seraya melangkah pergi. Kini Yuli tampak mengambil majalah yang masih tergeletak di jok depan mobilnya. Setelah itu, dia segera melangkah masuk. Sementara itu, di ruangan tengah, si pembantu terlihat baru saja meletakkan barang-barang yang dibawanya. Aduh, pasti habis deh barang-barang di mall, celoteh si pembantu sambil geleng-geleng kepala. Melihat belanjaan yang baginya tampak begitu banyak. Bawel, ini cuma sedikit tahu, celetuk Yuli yang tiba-tiba saja sudah berdiri di sampingnya. Si pembantu tampak terkejut. Ini banyak non, ucapnya tergagap. Kemudian dia tampak garuk-garuk kepala.
Memangnya habis ngeborong di mana, Non? Tanyanya kemudian. Ah, sudahlah. Tak usah tanya-tanya. Sana ambilkan aku minum. Perintah Yuli seraya duduk di sofa dan mulai membuka-buka majalahnya. Sementara itu, si pembantu langsung bergegas ke dapur. Tak lama kemudian dia sudah kembali dengan membawa segelas sirup berwarna merah. Ini, Non, minumannya, ucapnya dengan ramah. Makasih, Mang, ucap Yuli seraya meneguk minuman itu. Seketika dia merasa sirup manis yang begitu segar mulai membasahi kerongkongannya. Nikmat sekali, katanya di dalam hati seraya meletakkan gelas yang dipegangnya di atas meja. Mang, tolong bantu aku membuka bungkusan-bungkusan ini, pintanya kemudian. Kini mereka mulai membuka bungkusan-bungkusan itu satu persatu. Pada saat yang sama, Yuli tampak mengamatinya dengan seksama. Mang, yang ini tolong dibawa ke kamar, pintanya seraya menyerahkan 2 setel pakaian yang sedang dipegangnya. Si pembantu menurut. Dia segera membawanya ke kamar. Tak lama kemudian, dia sudah kembali dan siap menjalankan perintah selanjutnya. Nah, Mang, sekarang bawa semua barang-barang ini ke kamar ya, pinta Yuli. Kali ini si pembantu tidak segera melaksanakan perintah itu. Dia tampak masih berdiri dengan wajah mesem-mesem. Melihat itu, Yuli tampak begitu kesal. Kok masih berdiri di situ? Tanyanya dengan alis yang tampak merapat. Maaf, Non, kok dibawa ke kamar semua? Bagian saya mana, Non? Tanya si pembantu dengan wajah yang masih saja mesem-mesem. Yuli tidak menjawab. Dia malah berdiri dengan santainya. Kemudian menatap si pembantu dengan mata melotot. Kalau tidak diam nanti akan kujahit mulutmu. Sekarang cepat bawa barang-barang itu ke kamar, seru Yuli sambil marah. Oh iya, setelah itu tolong siapkan air hangat di bak mandi. Jangan lupa dengan aromaterapinya. Tanpa menunggu lagi, si pembantu segera membawa barang-barang itu. Sedangkan Yuli tampak sudah duduk kembali dan mulai membaca majalahnya. Maaf, Mang, selama ini aku selalu berkata kasar padamu. Habisnya kau selalu membuatku kesal sih, ucap Yuli di dalam hati. Seketika gadis itu teringat dengan koin emas yang ditemukannya. Lalu dengan serta-merta gadis itu mengamatinya dengan penuh seksama. Apa ya arti tulisan ini? Kalau dilihat dari hurufnya seperti menggunakan huruf Palawa. Dan sepertinya berasal dari zaman kerajaan. Tapi kerajaan apa ya? Yuli terus memperhatikan koin itu. Apa sebaiknya hal ini kutanyakan pada kakekku? Bukankah dia paham betul ya dengan hal-hal yang seperti ini? Oke lah, besok pagi aku akan berangkat menemuinya. Setelah berkata begitu, Yuli segera menyimpan koinnya. Kemudian bergegas ke kamar mandi dan berendam menikmati aromaterapi. Malam harinya sekitar pukul 9, di dalam sebuah kamar yang bersih dan tertata rapi, seorang wanita baru saja mengenakan pakaian tidurnya. Dialah sekretaris Pak Heru yang bernama Bu Siska. Kini dia tampak memandang ke arah lukisan yang tergantung di dinding. Sepertinya dia benar-benar mengagumi keindahan yang begitu menyejukkan mata. Lukisan dengan objek wanita cantik itu memang belum lama dia beli, dan dia sangat bangga memilikinya. Wanita di lukisan itu mengenakan gaun hijau dan memakai perhiasan yang begitu cantik. Dia sedang tersenyum sambil memegang setangkai mawar merah. Setelah puas menikmati lukisan itu, Bu Siska langsung duduk di depan meja rias yang dipenuhi dengan peralatan make up dan produk perawatan kulit. Kini dia mulai berkaca sambil mengenakan krim malam yang berguna untuk menjaga kelembaban kulit. Setelah itu, merebahkan diri di tempat tidur untuk melepaskan segala rasa letihnya. Tempat tidurnya sangat indah. Modelnya berbentuk klasik dengan sentuhan warna emas yang menawan. Baru saja Bu Siska memejamkan mata, tiba-tiba terdengar alunan nada indah yang dimainkan begitu apik. Iramanya pun terdengar sangat menyayat hati. Rupanya suara merdu dentingan piano itu terdengar dari ruang tengah rumahnya. Siapa yang bermain piano seindah ini? Apakah bapak yang memainkannya?
Tanya Bu Siska dalam hati. Kemudian wanita itu duduk di tepi tempat tidurnya. Bukankan Bapak akan kembali besok? Tapi kenapa sekarang sudah kembali? Bu Siska kembali bertanya. Kemudian wanita itu segera berdiri dan melangkahkan kaki ke pintu kamar. Ketika baru membuka pintu, mendadak alunan nada yang terdengar merdu itu berhenti. Betapa terkejutnya Bu Siska ketika melihat di depan piano tidak ada siapa-siapa. "Pak, Pak," panggilnya dengan suara yang agak keras. Bu Siska tampak mencari suaminya sampai ke semua ruangan, namun dia tidak menjumpainya. Kini wanita itu duduk di sofa ruang tengah dengan wajah yang sedikit bingung. "Ku heran, siapa sebenarnya yang memainkan piano tadi?" tanya Bu Siska di dalam hati. Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba lampu di ruangan itu tampak bergoyang-goyang. Bu Siska pun segera memalingkan pandangannya ke arah bola-bola lampu yang kini semakin keras bergoyang. Bu Siska tampak terpaku, wajahnya yang cantik tampak begitu tegang. Ada apa ini? Kenapa dengan lampu itu?" tanyanya penuh keheranan. Tiba-tiba suara piano kembali berbunyi, kemudian diikuti dengan bergeraknya benda-benda yang ada di ruangan itu. Tak ayal, Bu Siska ketakutan bukan kepalang. Kemudian berteriak histeris sambil menutup kedua telinganya. Tak lama kemudian, suasana menjadi tenang kembali. Pada saat yang sama, Bu Siska segera berlari memasuki kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Kini Bu Siska tampak bersandar di daun pintu sambil menarik napas panjang. Kemudian, menghembuskannya dengan sangat cepat. Baru saja ketegangannya mereda, tiba-tiba lukisan wanita cantik yang tergantung di kamarnya tampak bergerak-gerak. Seketika itu, Bu Siska terkejut seraya memandang ke arah lukisan itu. Kemudian, lukisan itu mendadak kembali terdiam. Lantas, dengan penuh rasa penasaran, Bu Siska melangkah mendekati lukisan itu. Dengan perasaan was-was, Bu Siska terus melangkah dan ketika dia sudah begitu mendekat, tiba-tiba lukisan itu berbicara kepadanya. "Siska, kenapa kau tega?" tanya wanita di lukisan itu dengan suara yang terdengar begitu parau. Lagi-lagi Bu Siska terkejut bukan kepalang. Seketika itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Lantas dengan serta-merta, dia berlari ke pintu dan langsung memutar anak kuncinya. Namun ketika handle pintu ditarik, ternyata pintu itu tak bisa dibuka. Mengetahui hal itu, Bu Siska langsung panik. Dia pun berusaha menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya perbuatan itu sia-sia belaka. Pintu tersebut tetap tidak bisa dibuka. Kini Bu Siska kembali bersandar di daun pintu. Matanya kembali memandang ke arah lukisan. Pada saat itu, tiba-tiba saja wanita yang ada di lukisan tadi kembali berbicara. "Siska, kenapa kau begitu jahat?" tanyanya dengan suara yang lebih keras, dan tiba-tiba semua benda yang ada di ruangan itu tampak mulai bergerak-gerak. Tak ayal, saat itu wajah Bu Siska tampak semakin pucat. Bibirnya bergetar dan jantungnya kian berdegup kencang. Siapa kau?" tanya Bu Siska dengan terbata-bata. "Aku Yana, sis. Aku Yana, istri Brandon." Jadi kau Yana?" Bu Siska tampak semakin ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau yang sedang berbicara kepadanya adalah Yana, mendiang istri pria yang ingin ia celakai. Saat itu juga, tubuh Bu Siska langsung lemas. Dia terduduk di lantai dengan tubuh masih bersandar di daun pintu. "Siska, ketahuilah, aku datang cuma untuk memperingatimu. Jika kau masih meneruskan niat jahatmu itu, aku tidak segan-segan untuk membunuhmu," ancam Yana tidak main-main. Bu Siska tidak berkata-kata, dia tampak diam 1000 bahasa. Tak lama kemudian, lukisan itu kembali seperti wujudnya semula. Suasana di kamar itu pun akhirnya mulai tenang kembali. Pada saat itu, Bu Siska tampak belum juga bangkit dari duduknya.
Dia masih tak kuasa untuk berdiri. Semua persendiannya terasa lemas dan tak bertenaga. Sementara itu di tempat lain, Pak Heru tampak sedang sendirian di rumahnya. Dia sedang beristirahat di ruang tengah sambil menyaksikan pertandingan sepak bola. Sejenak lelaki itu melirik ke arah jam dinding. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tak lama kemudian, dia sudah kembali menyaksikan pertandingan yang tampaknya begitu seru. Ketika sedang seru-serunya menyaksikan pertandingan antara Inter Milan melawan Manchester United, tiba-tiba lampu di ruangan itu tampak berkedip-kedip seperti mau putus. Pak Heru agak merasa terganggu dengan kejadian itu. Matanya tampak memperhatikan bola lampu yang kini masih saja berkedip-kedip. Tak lama kemudian, lampu itu menyala seperti sedia kala. Kini mata Pak Heru kembali tertuju ke layar televisi. "Gol!" teriaknya menyoraki sang bintang favorit yang mempecundangi pertahanan lawan dengan tendangan yang begitu indah. Di layar kaca, sang bintang favorit tampak berlari ke tepi lapangan dan melakukan selebrasi atas keberhasilannya itu. Sorak-sorai penonton tampak riuh menyambutnya dengan sukacita. Saat itu Pak Heru begitu gembira akan keberhasilan tim favoritnya yang sudah menduduki skor 2-1. Tayangan gerak lambat pun segera diputar saat sang bintang beraksi ketika menjebol pertahanan lawan. Namun ketika sedang menyaksikan detik-detik indahnya sang bintang beraksi, tiba-tiba televisinya padam. Pak Heru merasa kesal sekali. Dia menduga yang baru saja terjadi dikarenakan sleep mode yang dalam keadaan aktif. Lalu dengan segera dia mengambil remote untuk menyalakan kembali. Namun ketika tombol power ditekan, ternyata televisinya masih tidak mau menyala. Pak Heru semakin kesal. Dia tampak menekan tombol itu berkali-kali. Namun sayangnya usaha itu sia-sia belaka. Televisinya tak kunjung bisa menyala. Kini Pak Heru melangkah mendekati televisi dan menekan tombol powernya. Namun televisi itu masih tidak bisa dinyalakan. Sial, kenapa dengan televisiku ya? Gerutunya kesal seraya kembali ke tempat duduknya. Begitu dia hendak duduk, tiba-tiba lampu di ruangan itu kembali berkedip-kedip. Seketika itu Pak Heru berpaling, memperhatikan bola lampu yang masih saja berkedip-kedip. Ada apa ya? Apa bola lampu itu memang sudah mau putus kali ya? Tanya lelaki itu dalam hati, seraya melangkah untuk melihatnya dari dekat. Ketika sedang mengamatinya, mendadak bola lampu itu menyala terang dan semakin terang. Sampai akhirnya bola lampu itu meledak dengan diiringi suara yang cukup keras. Sebagian pecahannya tampak mengenai wajah Pak Heru. Saat itu Pak Heru sangat terkejut dan tiba-tiba saja dia merasakan perih di wajahnya. Lantas dengan segera dirabanya bagian wajah yang terasa perih itu. "Ah, tidak wajahku!" ucap Pak Heru yang melihat darah tampak menempel di telapak tangannya. Mengetahui itu, Pak Heru buru-buru ke kamar mandi. Ini dia sedang bercermin mengamati luka-lukanya yang tampak tidak begitu parah. Beberapa goresan kecil tampak menghiasi wajahnya yang putih bersih. Ketika sedang serius mengamati luka-lukanya, tiba-tiba saja sosok wajah mengerikan tampak muncul di cermin tersebut. Wajah itu tampak begitu pucat. Kedua matanya tampak melotot sertai gigi runcing yang menyeringai kepadanya. Tak ayal, seketika itu Pak Heru langsung mundur ke belakang. Jantungnya berdebar kencang bersamaan dengan bulu kuduknya yang berdiri seketika. Tiba-tiba wajah menyeramkan itu kembali menghilang. Kini Pak Heru hanya melihat dirinya sendiri yang tampak begitu tegang. Apakah yang kulihat tadi itu hantu? Atau itu cuma hayalanku aja? Tanya Pak Heru sambil terus memandang ke cermin dan sesekali mengucek-ucek kedua matanya. Mungkin itu memang cuma hayalanku saja ya. Semua itu mungkin karena aku kebanyakan nonton film horor kali ya. Duga Pak Heru seraya kembali menuju ke depan cermin dan mulai membasuh wajahnya di wastafel. Bersama dengan itu, air yang sejuk terasa meredakan ketegangannya. Pak Heru terus membasuh wajahnya hingga akhirnya darah, ucapnya penuh ketakutan.
Saat itu, air yang digunakannya tiba-tiba telah berubah menjadi darah yang begitu kental. Tak ayal, jantung Pak Heru kembali berdegup kencang. Napasnya pun tampak tersengal-sengal. Tidak, ini bukan hayalan. Ini benar-benar nyata, kata laki-laki itu seraya berlari ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar. Ketika daun pintu itu terbuka lebar, dilihatnya sosok wanita yang tadi ada di cermin, kini tengah menghadang jalannya. Saat itu, Pak Heru tampak terpaku, matanya terbelalak dengan mulut yang menganga lebar. Sungguh, dia tidak mengerti dengan apa yang ada di hadapannya. Kini sosok wanita itu tampak memandangnya dengan penuh amarah. Giginya yang runcing tampak menyeringai seram. Tak ayal, saat itu tubuh Pak Heru langsung gemetar menyaksikan sosok menyeramkan yang kini mulai menghampirinya. Pak Heru, seru sosok menyeramkan itu dengan suara yang begitu parau. Tidak, pergi kau, teriak Pak Heru seraya melangkah mundur. Sosok menyeramkan itu terus melangkah mendekati Pak Heru, sedangkan kedua tangannya tampak dijulurkan ke depan. Saat itu, Pak Heru terus mundur hingga ke dalam kamar mandi. Namun sosok wanita menyeramkan itu terus mengikutinya. Hingga akhirnya, Pak Heru sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Langkahnya sudah terhalang oleh tembok kamar mandi. Kenapa kau menggangguku? Siapa kau sebenarnya? Tanya Pak Heru dengan suara yang terbata-bata. Aku Yana, istri Brandon yang sudah meninggal dunia. Aku kemari untuk memperingatimu agar menghentikan niat jahatmu itu, jelas Yana dengan suara serak yang datar. Seketika Pak Heru merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Lalu dari celananya tampak mengalir air seni yang membasahi lantai. Baik, aku tidak akan melaksanakan niat jahatku kepada Brandon, janjinya dengan ucapan yang kian terbata-bata dan dengan wajah yang tampak begitu pucat. Setelah Pak Heru berjanji, sosok wanita itu mendadak lenyap dari pandangannya. Pada saat itu, Pak Heru tampak masih terduduk di lantai. Tubuhnya terasa lemas dengan napas yang tak beraturan. Kenapa jadi begini? Teriaknya penuh penyesalan. Esok harinya, Rani yang baru pulang sekolah tampak memasuki pekarangan rumahnya dengan agak tergesa-gesa. Maklum, cuaca memang terasa cukup panas. Sinar matahari yang tidak bersahabat terasa begitu menyengat kulit. Hal itulah yang membuat gadis itu ingin cepat tiba di rumahnya, berada di bawah naungan atapnya yang teduh. Kini gadis itu sudah berada di ruang tamu. Kakinya yang semampai tampak diselonjorkan di atas meja. Rani terus melepas lelah sambil menikmati es kelapa muda yang dibelinya di warung Bi Ija. Setelah rasa lelahnya hilang, Rani pun segera ke ruang makan untuk menikmati makan siang yang dibelinya dari rumah makan langganannya. Selesai makan, Rani tampak kembali ke ruang tamu. Kini dia sedang duduk di tempat itu sambil membaca sebuah majalah. Beberapa menit kemudian, dia tampak melangkahkan kaki ke kamar ayahnya. Ketika sedang membersihkan dan merapikan ruangan itu, tiba-tiba saja matanya tertuju pada sepucuk surat berwarna biru yang tergeletak di atas meja kecil. Lalu dengan serta-merta diambilnya surat itu dan diamati dengan penuh seksama. Surat itu sama sekali tidak mencantumkan identitas pengirim. Selain itu, surat tersebut juga tidak menggunakan perangko. Aneh, kata Rani dalam hati seraya mengeluarkan isi surat itu. Tak lama kemudian, dia sudah duduk di tepi tempat tidur sambil mulai membacanya. Jangan takut, aku bukan mau mengganggumu. Aku cuma mau memberitahumu perihal Jody. Begini sayang, sebenarnya pemuda yang kau bangga-banggakan itu tak lebih hanyalah pemuda busuk yang seharusnya mati di tanganku. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku cuma memberinya pelajaran dan memperingatinya agar tidak mendekati Rani lagi. Seandainya dia berani coba-coba untuk melanggar, aku tidak segan-segan untuk membunuhnya. Mulai sekarang, awasi putrimu itu dan jangan biarkan dia menemui Jody. Begitulah
isi surat yang dibaca Rani, dan hal itu membuatnya merinding ketakutan. Dengan perasaan yang masih diselimuti rasa takut, Rani segera memasukkan surat itu ke amplopnya lagi, kemudian meletakkannya kembali di atas meja. Sejenak, Rani menatap surat itu, lalu dengan segera beranjak ke teras depan. Kini, dia merasa takut jika harus berada di dalam rumah. Hal itu dikarenakan surat yang baru dibacanya, ditambah lagi dengan bayang-bayang kejadian 2 hari yang lalu. Serentetan peristiwa yang selalu membuat Rani merinding bila mengingatnya. Kini gadis itu sudah duduk di kursi teras sambil memikirkan isi surat yang baru dibacanya. Kemudian mencoba menghubungkannya dengan peristiwa malam itu. Apakah kejadian malam itu ulah orang yang mengirim surat pada ayah? Sebenarnya siapa dia? Kenapa dia menyuruh ayahku untuk menjauhkanku dari Jody? Apakah dia wanita yang waktu itu menemui ayah? Mungkinkah ayah mempunyai hubungan khusus dengannya? Kalau begitu, benar juga yang dikatakan Jody waktu itu. Tapi kenapa? Rani terus bertanya-tanya dalam hati. Kini Rani teringat ketika Jody mengatakan perihal sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Dan semua itu karena ulah tukang sihir yang tidak mau menghendaki hubungan mereka. Rani tampak semakin bingung. Ia terus berpikir di dalam merasa takutnya. Sesekali dia menatap ke sekelilingnya. Bahkan dia sudah siap lari jika terjadi sesuatu di rumah itu. Rani masih memikirkan semua peristiwa yang membingungkan itu. Hingga akhirnya dia mendengar langkah kaki di dalam rumah. Lantas dengan serta-merta dia memusatkan pendengarannya. Namun suara itu tak terdengar lagi. Karena penasaran, Rani segera mengintip ke dalam rumah melalui kaca depan yang gordennya sedikit terbuka. Kedua matanya tampak dibuka lebar-lebar mencari siapa yang ada di dalam. Sepertinya tadi memang ada orang, gumam Rani seraya terus memperhatikan ke dalam rumah. Mendadak, dia melihat sekelebat bayangan putih yang melayang cepat memasuki kamar ayahnya. Mengetahui itu, seketika bulu kuduk Rani berdiri. Kemudian dengan serta-merta, dia berlari ke jalan raya tanpa berani mengengok ke belakang sedikit pun. Kini gadis itu sudah berada di tepi jalan dengan wajah yang sangat ketakutan. Saat itu, dia sudah tidak berani kembali ke rumah. Pada saat yang sama, sebuah angkot tampak melintas di jalan tersebut. Melihat itu, wajah Rani tampak berseri-seri. Dia menduga ayahnya pasti berada di angkot tersebut. Namun dugaannya itu ternyata meleset. Angkot itu terus berlalu dan akhirnya menghilang di kejauhan. Kenapa ayah belum pulang ya? Tanya Rani sambil memberanikan diri memandang ke arah rumahnya yang tampak begitu sepi. Saat itulah tiba-tiba dia merasakan sebuah sentuhan pada pundaknya. Tak ayal Rani langsung terpekik sambil membalikkan tubuhnya. "Aduh, ayah bikin kaget aja deh," ucap Rani sambil menepuk-tepuk dadanya perlahan. "Sedang apa kau di sini, Nak?" tanya sang ayah. Rani tidak menjawab. Dia tampak tersenyum lebar karena ayahnya sudah pulang. "Ayah pulang jalan kaki ya?" tanyanya kemudian. "Enggak, ayah pulang naik angkot." "Angkot yang barusan lewat itu?" "Iya, memangnya kenapa? Kok Rani nggak lihat ayah turun?" "Oh, itu karena emang ayah nggak turun di sini. Tadi ayah sengaja turun di depan warung Bu Ijah buat beli rokok." "Oh gitu?" tanya Rani mengangguk-angguk. Pada saat itu Brandon tampak menggandeng lengan Rani. "Ayo Nak, kita masuk," ajaknya kemudian. Saat itu Rani tampak enggan. Dia menatap ayahnya dengan penuh rasa cemas. Kemudian pandangannya beralih ke arah rumah yang tampak begitu sepi. Mengetahui tingkah putrinya yang demikian, Brandon tampak heran. Kemudian dia menduga pasti ada yang tidak beres di rumah itu. Sesuatu yang membuat Rani takut. Sejenak Brandon menatap ke arah rumahnya, melihat apa yang sedang diperhatikan putrinya. Tidak ada yang mencurigakan. Sebenarnya apa yang membuatnya takut? Tanya Brandon dalam hati. Ini Brandon tampak memperhatikan putrinya yang sedang menatap ke ujung jalan. "Ayo Rani, kenapa kau masih berdiri di situ? Bukankah sebaiknya kita masuk ke dalam?" ajaknya sekali lagi. Rani menggeleng. "Biar Rani di sini aja ya," ucap
ucapnya pelan. Kau ini gimana sih? Lihatlah, hari sudah semakin gelap. Apa kau mau terus berdiri di tempat ini? Tanya Brandon. Lagi-lagi Rani menggeleng. Nah, kalau gitu, ayo kita masuk, ajak Brandon lagi. Rani tampak menatap ayahnya. Baiklah ayah, tapi biarin Rani berjalan di belakang ayah ya. Tintanya berharap. Brandon pun setuju. Ia segera melangkah ke teras dengan hati-hati. Sementara itu Rani tampak mengekor di belakangnya. Kini lelaki itu sedang membuka pintu rumah dengan sangat perlahan. Kemudian melongok ke dalam dengan was-was. Gak ada apa-apa, kata Brandon dalam hati seraya mulai melangkah masuk. Sementara itu, Rani yang masih mengekor di belakangnya tampak mengamati ruangan itu dengan penuh rasa cemas. Ayah, serunya tiba-tiba. Brandon agak terkejut mendengar suara Rani. Ada apa sayang? Tanya lelaki itu seraya menoleh ke belakang memandang wajah putrinya yang terlihat begitu cemas. Sebenarnya ada apa denganmu nak? Tidak biasanya kau seperti ini. Rani takut ya. Takut? Brandon tampak mengerutkan keningnya kemudian duduk bersantai di sofa. Ya sudah, kalau begitu kenapa kau masih berdiri di situ? Mari sini, duduk dekat ayah. Sambungnya kemudian. Rani menurut, dia segera melangkahkan kaki dan duduk di sisi ayahnya. Ayah, surat itu dari siapa? Tanya Rani tiba-tiba. Surat? Surat yang mana? Tanya Brandon tidak mengerti. Itu ya surat yang tergeletak di meja kecil di kamar ayah. Jelas Rani. Jadi kau sudah membacanya? Rani mengangguk. Ayo ya, cepat katakan, desaknya kemudian. Brandon memandang putrinya, raut wajahnya seperti sedang berpikir. Tidak, aku tidak boleh mengatakannya. Dia belum siap untuk mengetahui semua hal yang telah terjadi di rumah ini, kata Brandon dalam hati. Siapa yang mengirim surat itu ke ayah? Tanya Rani sekali lagi. Gini sayang, sebaiknya kau lupakan saja perihal surat itu. Ayah sendiri juga nggak tahu siapa yang pengirimnya. Semula ayah juga bingung ketika membacanya, apalagi sampai membawa-bawa nama Jody. Tapi sekarang ayah sudah tidak memikirkannya lagi. Ayah menganggap semua itu merupakan pekerjaan orang iseng yang mau merusak ketentraman keluarga kita, jawab Brandon. Oh iya, apa kau sudah makan? Tanya lelaki itu kemudian, mencoba mengalihkan pembicaraan. Rani tidak menjawab. Dia tampak menunduk sambil meremas jemari di pangkuannya. Oh iya, bagaimana tentang Jody? Apakah kau sudah bertemu dengannya? Tanya Brandon lagi. Rani tetap membisu. Dia tidak mau menjawab pertanyaan ayahnya selama sang ayah belum menjawab pertanyaannya dengan jujur. Saat itu dia menduga ayahnya telah berbohong, sehingga dia tidak mau menerima penjelasan yang baginya terkesan menutup-nutupi. Kini Rani kembali melemparkan kalimat-kalimat yang disangkanya bisa membuat sang ayah menyerah dan akhirnya mau menjelaskan semua kejadian aneh yang selama ini dialaminya. Tapi Rani salah duga. Ternyata sang ayah selalu memberikan jawaban yang sama. Karena tak juga mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya Rani menyerah. Dia tampak melangkah ke teras depan dengan perasaan kecewa. Pada saat yang sama, Brandon tampak beranjak bangun dan mengikutinya. Kini keduanya sudah duduk di kursi teras dan saling membisu. Setelah cukup lama membisu, akhirnya Rani mulai bersuara. Dia segera menceritakan kejadian yang membuatnya bersikeras ingin mengetahui penjelasannya dari ayahnya. Ayah, tadi ketika Rani sedang membersihkan kamar ayah, Rani melihat surat itu dan membaca isinya. Isi surat itu telah membuat Rani begitu merinding. Orang yang menulis surat itu mengancam akan membunuh Jody jika dia berhubungan dengan Rani. Dan ketika Rani sedang duduk memikirkan masalah itu, tiba-tiba Rani mendengar langkah kaki di dalam rumah. Ketika Rani mengintip ke dalam, Rani sempat melihat ada sekelebat bayangan yang melesat memasuki kamar ayah. Spontan aja Rani ketakutan dan melarikan diri ke jalan raya. Cerita Rani dengan sedikit takut karena mengingat kejadian yang dialaminya. Setelah mendengar cerita itu, Brandon langsung merenung. Di hatinya ada perasaan kecewa yang sangat mendalam.
kekecewaannya terhadap sosok istrinya yang selalu datang menghantui mereka. Hingga saat ini Brandon masih belum mengerti kenapa mendiang istrinya selalu datang mengganggu Rani. Kenapa belakangan ini dia selalu membebani pikiran putrinya dengan membuat keganjilan-keganjilan di dalam rumah. Walaupun sebenarnya Brandon masih kurang yakin kalau itu adalah arwah istrinya. Sebab baru-baru ini dia mengetahui tentang adanya jin pendamping yang biasanya suka menyerupai orang yang sudah meninggal. Karenanya lah Brandon masih saja bingung dengan semua perkataan itu, sehingga dia tidak berani memastikan apakah itu memang arwah Yana atau cuma jin pendampingnya. Kini Brandon menatap putrinya dengan penuh perhatian, kemudian menggenggam tangannya lembut. "Oh iya sayang, tadi ayah dapat surat dari Jody," ucapnya seraya mengambil surat yang dimaksud dan memberikannya kepada Rani. "Terima kasih ayah," ucap Rani senang karena menerima surat dari kekasihnya. "Oh iya ayah, apakah ayah berjumpa dengan dia?" tanya Rani bersemangat. "Tidak, surat itu dititipkan lewat teman kerja ayah." Rani tampak mengangguk-angguk. "Oh iya ayah, sekarang Rani mau ke kamar untuk membaca surat ini ya," katanya kemudian. "Iya sayang," ucap Brandon seraya memperhatikan kepergian putrinya. Kini Rani sudah berada di dalam kamarnya. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur sambil membuka surat dari Jody. Saat itu dia merasa begitu senang, bahkan wajahnya yang semula murung kini tampak berseri-seri. Sepertinya dia sudah lupa dengan segala kejadian yang telah membuatnya takut. Namun ketika dia membaca surat itu, mendadak raut wajahnya berubah sedih. Kemudian disusul dengan air mata yang berderai melewati pipinya yang mulus. "Jo, kenapa kau tega memutuskanku? Apa benar semua ini karena orang tuaku yang tidak merestui hubungan kita?" Rani terus menangis dan menangis. Sungguh dia kecewa dengan keputusan itu dan tidak bisa menerimanya begitu saja. Setelah meletakkan surat yang baru dibacanya, Rani segera beranjak bangun. Kemudian melangkah ke sebuah meja kecil dan mengambil foto Jody yang terpajang di meja itu. Sesaat dia pandangi foto itu dengan air mata yang terus berderai. Kini gadis itu sudah kembali ke tempat tidur. Tubuhnya tampak tertelungkup dengan kedua tangan yang memegang bingkai foto. Matanya yang basah terus memandangi foto Jody yang sedang tersenyum. "Jody, maafkan ayahku. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa ayah tidak merestui hubungan kita. Padahal semula beliau sangat merestuinya. Belakangan ini sikap beliau memang agak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, Jo. Terus terang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar menyesal karena kita harus berpisah dengan cara seperti ini. Dan yang sangat kusesali, semua ini adalah lantaran ulah ayahku. Beliau pasti melakukannya atas permintaan orang misterius yang hingga kini masih membuatku bingung." Rani terus membatin dengan segala duka laranya. Air matanya selalu berderai jikalau mengingat kembali masa-masa indah bersama Jody. Sepertinya dia tidak sanggup untuk berpisah dengan pria yang begitu dicintainya. Rani membaca surat Jody sekali lagi, kemudian kembali memandangi foto kekasihnya dengan tangis yang tak kunjung terhenti. Hingga akhirnya Rani pun tertidur sambil memegang foto Jody di dadanya. Oke, sampai di sini dulu cerita misteri kehadiran arwah part kelimanya. Nanti gua lanjutin di part ke-6 ya. Jadi subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan ceritanya, oke? Terus buat kalian yang punya cerita horor, cerita menarik atau cerita apapun, bisa lu sharing ke gua, bisa lu kirim ke Instagram gua, ke Twitter gua, atau ke email gua. Oke, linknya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang belum dengerin episode 1, 2, 3-nya dan 4-nya, bisa klik link juga di deskripsi. Yaudah, segini aja konten gua kali ini. Jangan lupa makan biar gak lemas, dan jangan lupa napas biar gak mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.